Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketua sidang yang terhormat, para tamu undangan yang terhormat, saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat menarik. Nasionalisme Ahmadiyah dan sumbangsih Ahmadiyah untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam forum ini dengan tegas dan penuh keyakinan saya ingin mengatakan Islam adalah agama yang mengakui eksistensi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Dalam pandangan Islam, kemanusiaan itu satu. Namun, kebangsaan dan kesukuan itu majemuk, plural, dan beragam. Tadi di awal uraian ini saya membacakan firman Allah Ta'ala dari Al-Quran surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 14. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Su'ub menurut Kamus Arab English Lexicon karya E.W. Land adalah jama dari kata sya'ab yang berarti suku bangsa besar. Induk suku-suku bangsa disebut kabilah, tempat mereka berasal dan yang meliputi mereka. Juga bisa berarti suku bangsa. Ayat tersebut merupakan bukti pengakuan Islam atas eksistensi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Islam tidak hanya mengakui eksistensi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, tetapi Islam juga mengakui dan menghargai adat istiadat, tradisi, budaya setiap bangsa dan suku-suku bangsa,
termasuk semangat nasionalisme bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa tersebut. Islam bahkan tidak hanya mengakui dan menghargai adat istiadat, tradisi, budaya, dan semangat nasionalisme bangsa-bangsa, tetapi juga sengaja membiarkan adat istiadat, tradisi, budaya, dan semangat nasionalisme bangsa-bangsa itu tumbuh. Adat istiadat, tradisi, budaya, dan semangat nasionalisme bangsa-bangsa dibiarkan tumbuh dengan tujuan supaya mereka, satu bangsa dengan bangsa yang lain, saling kenal mengenal, atau dalam Al-Quran dikatakan lita'arofu. Tidak hanya itu, dalam Islam mencintai tanah air merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme, adalah sebagian daripada iman. Dalam hadis dikatakan hubbul waton minal iman. Namun Islam juga memang meredam rasa dan sikap lebih unggul semu yang lahir dari keangkuhan rasial atau kesombongan nasional. Dalam perspektif Islam, semua orang telah dinyatakan sama dengan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Harga seseorang tidak dinilai oleh warna kulitnya, tidak dinilai oleh jumlah harta miliknya, oleh pangkatnya atau kedudukannya dalam masyarakat, keturunan atau asal usulnya, melainkan harga seorang anak manusia dinilai oleh keagungan akhlaknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Keturunan manusia tidak lain hanya satu keluarga belaka. Pembagian suku-suku bangsa, bangsa-bangsa dan rumpun-rumpun bangsa dimaksudkan untuk memberikan kepada mereka saling pengertian yang lebih baik terhadap satu sama lain, agar mereka dapat saling mengambil manfaat dari kepribadian serta sifat-sifat baik bangsa-bangsa itu masing-masing. Pada peristiwa Hajj terakhir di Mekah, tidak lama sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau berkhutbah di hadapan sejumlah besar umat Islam. Wahai sekalian umat manusia, Tuhanmu itu Esa dan bapak-bapakmu itu satu jua. Seorang orang Arab tidak mempunyai kelebihan-kelebihan atas orang-orang non-Arab. Begitu juga seorang kulit putih sekali-kali tidak mempunyai kelebihan atas orang-orang berkulit merah. Dan begitu pula sebaliknya, seorang berkulit merah tidak mempunyai kelebihan apapun di atas orang yang berkulit putih, melainkan kelebihannya ialah sampai sejauh mana ia melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan dan manusia. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian pada pandangan Tuhan ialah mereka yang paling bertakwa. Ini diriwayatkan di dalam hadis Baihaqi. Sabda agung ini menyimpulkan Islam mengakui adanya perbedaan bangsa atau suku-suku bangsa dan sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Manusia dengan latar bangsa dan suku-suku bangsa apapun dalam pandangan Tuhan adalah sama, tidak mempunyai kelebihan apapun. Orang yang paling mulia dalam pandangan Tuhan hanyalah mereka yang paling bertakwa. Sidang jalsah yang dirahmati Allah, sekarang saya akan kembali ke topik bahasan nasionalisme Ahmadiyah dan sumbangsih Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang menyaksikan rasa kebangsaan dan nasionalisme warga Ahmadiyah karena Ahmadiyah adalah organisasi global, organisasi Islam global dengan kepemimpinan tunggal di seantero jagat. Apakah Ahmadiyah mempunyai rasa kebangsaan dan nasionalisme? Begitu pertanyaan mereka. Dalam forum ini saya ingin menyampaikan
Benar, Ahmadiyah adalah organisasi Islam global di bawah kepemimpinan tunggal seorang khalifah. Namun Ahmadiyah bukan sebuah bangsa, juga bukan suku bangsa. Ahmadiyah hanya sebuah komunitas agama, dalam hal ini agama Islam, tepatnya komunitas Muslim Ahmadiyah. Warga Ahmadiyah di mana dan di negara pun mereka berada, mereka adalah warga negara bagi negaranya. Mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negaranya. Warga Ahmadiyah Pakistan, mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Pakistan. Warga Ahmadiyah Inggris, mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Inggris. Warga Ahmadiyah Jerman, mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Jerman. Warga Ahmadiyah Amerika, mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Amerika. Warga Ahmadiyah Saudi Arabia, mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Saudi Arabia. Warga Ahmadiyah Indonesia, kita, mereka adalah warga negara dan bangsa Indonesia. Mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatnya, warga Ahmadiyah di 212 negara di dunia. Sekarang jemaat telah berkembang di 212 negara. Mereka semua adalah warga negara dan bangsa dari negaranya masing-masing. Mereka mencintai dan mendedikasikan hidup untuk bangsa dan negaranya masing-masing. Ahmadiyah tidak melunturkan kebangsaan, kesukuan, jiwa nasionalisme warga Ahmadiyah. Sekali lagi saya sampaikan, Ahmadiyah tidak melunturkan kebangsaan, kesukuan, dan jiwa nasionalisme warga Ahmadiyah dimanapun warga Ahmadiyah berada. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita merasa sebagai warga bangsa Indonesia. Satu lagi yang penting dikemukakan di sini. Di negara manapun Ahmadiyah berada, di negara manapun Ahmadiyah tumbuh dan berkembang, Ahmadiyah tidak pernah mengajak warganya untuk mengubah bentuk sebuah negara yang sudah ada, atau untuk mendirikan negara baru. Kepada warganya yang tersebar di 212 negara, Ahmadiyah senantiasa mengajarkan dan menuntun agar di negara manapun mereka berada, mereka harus senantiasa tunduk patuh kepada negara, kepada pemerintahan yang sah, dan kepada peraturan perundang-undangan negara di mana mereka berada. Imam Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala an berkata, ciptakanlah perdamaian umum serta setia dan taatlah kepada kebijakan pemerintah atau negara. Itu sabda khalifah yang harus kita taati. Kita di Indonesia, warga Ahmadiyah Indonesia sepenuhnya tunduk patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah, dan kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam anggaran dasar perubahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 1889, bab 2 Ajas pasal 2 tertulis, Jemaat Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila. Bab 3 tujuan pasal 3 ayat 1 dan 2 tertulis, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Mengembangkan agama Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW menurut Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. B. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan para anggotanya, baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan,
akhlak, amal bakti maupun kerohanian. Bapak dan Ibu sekalian boleh lihat anggaran dasar perubahan Jemaat Ahmadiyah bab 2 dan bab 3. Sikap warga Jemaat Ahmadiyah tunduk patuh kepada negara, kepada pemerintahan yang sah, dan kepada perundang-undangan yang berlaku di negara di mana mereka tinggal, termasuk kita di Indonesia. Tunduk patuh kepada negara, pemerintah, dan kepada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kamu kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 60. Bagi Jemaat Ahmadiyah, tunduk patuh kepada negara, tunduk patuh kepada pemerintahan yang sah, dan tunduk patuh kepada perundang-undangan negara tidak akan mengurangi nilai keislaman. Dan sebaliknya, tunduk patuh kepada Islam, tunduk patuh kepada pemimpin Islam, dalam hal ini Khilafah Islam Ahmadiyah, dan tunduk patuh kepada peraturan-peraturan Islam Ahmadiyah, tidak akan mengurangi nilai kebangsaan. Sebagai umat beragama, Jemaat Ahmadiyah sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sumber pokok ajaran Islam. Sebagai warga negara, Jemaat Ahmadiyah sepenuhnya berpedoman kepada dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jemaat Ahmadiyah bisa 100% menjadi Islam tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kebangsaan, dan bisa 100% menjadi bangsa Indonesia tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip keagamaan. Bagi Jemaat Ahmadiyah, Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah harga mati. Oleh karena itu, Jemaat Ahmadiyah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara mempunyai konsep sebagai berikut. Islam, yes, agama terakhir dan tersempurna. Al-Quran, yes, wahyu Allah, pedoman hidup beragama. Nabi Muhammad SAW, yes, beliau adalah Abdulur Rasul, Khairul Mursalin, dan Khatamun Nabiyyin. Pancasila, yes, ideologi berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 1945 perubahan, yes, dasar hukum pedoman hidup berbangsa dan bernegara. NKRI, yes, harga mati. Bhinneka Tunggal Ika, yes, demokrasi, oke. Pluralisme juga oke. Dengan menganut konsep kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara seperti dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 100% Islam dan 100% bangsa Indonesia. Ahmadiyah adalah Islam kafah, Islam ramah, Islam rahmatalil alamin, Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia. Bapak tahu Islam Indonesia dan Islam di Indonesia bedanya? Hah? Tahu? Perlu saya beritahu?
Mungkin ada yang bertanya, apa itu Islam Indonesia dan Islam di Indonesia? Ibu bapak, sejak reformasi 1998, fenomena Islam di Indonesia ada dua kategori. Ada Islam Indonesia dan ada Islam di Indonesia. Islam Indonesia datang dari Timur Tengah, tumbuh di sini, mengadopsi semua ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tumbuh di Indonesia sesuai dengan iklim, adat, istiadat, dan budaya Indonesia. Sebagai umat beragama, sepenuhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sumber pokok ajaran Islam. Sebagai warga negara, sepenuhnya berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia 100% Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kebangsaannya, dan 100% bangsa Indonesia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keagamaannya. Karakter Islam Indonesia santun, toleran, damai. Ia menghargai dan menghormati agama, kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia. Ia menghargai, menghormati Indonesia sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara, dan menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ciri Islam Indonesia. Sedangkan Islam di Indonesia datang dari Timur Tengah sana, mengadopsi semua pola Timur Tengah yang konon disebutnya sebagai pola agama. Karakter Islam di Indonesia intoleran dan radikal, menganggap semua orang yang tidak sepaham kafir, menghalalkan jihad, menghalalkan bom bunuh diri dengan alasan jihad. Ia datang di Indonesia dengan ingin mengeterapkan segala pola politik, tradisi, adat istiadat Timur Tengah tanpa menghargai dan menghormati tradisi, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Tidak menghargai Indonesia sebagai sebuah negara. Bahkan ia ingin mengubah bentuk negara dari NKRI dengan dasar negara Pancasila menjadi negara khilafah dengan dasar syariah. Di sini saya tidak perlu menyebutkan siapa mereka. Saya percaya semua bapak-bapak dan ibu sekalian sudah paham siapa mereka. Itulah gambaran Islam Indonesia dan Islam di Indonesia. Ahmadiyah termasuk Islam Indonesia, karena dia menghargai, menghormati Pancasila, menghargai, menghormati tradisi, adat istiadat, budaya, walaupun datang dari Hindustan sana, tumbuh dengan suhu iklim budaya di sini, menghargai, menghormati tradisi, adat istiadat, menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidangnya saya yang dirahmati Allah, setelah memaparkan bagaimana nasionalisme Ahmadiyah, sekarang saatnya saya memaparkan kepada hadirin hadirat sekalian bagaimana sumbangsih Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami dengan mudah bagaimana dan apa saja kiprah Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saya akan membagi topik ini ke dalam dua bagian. Pertama, kiprah Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk bangsa dan negara sebelum Indonesia merdeka. Dan kedua, kiprah Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Itu pun hanya akan ditampilkan beberapa segi saja, karena menyampaikan kiprah Ahmadiyah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum dan sesudah Indonesia merdeka tidak mungkin dapat disampaikan secara lengkap dalam waktu 35 menit. Pertama,
sebagai organisasi yang tumbuh bersama iklim Indonesia, bersama dengan adat istiadat bangsa Indonesia, bersama dengan kultur budaya bangsa Indonesia, bersama dengan semangat revolusi perjuangan bangsa Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama dengan segenap komponen bangsa Indonesia yang lain terjun dalam kancah revolusi perjuangan merebut kemerdekaan. Di antara tokoh-tokoh Ahmadiyah yang terjun dalam kancah revolusi perjuangan merebut kemerdekaan antara lain: 1. Bapak Maulana Rahmat Ali HAOT radhiyallahu an. Beliau hidup periode 1893 sampai 1958. Beliau adalah mubalik pertama yang diutus ke Indonesia oleh Khalifatul Masih kedua Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhan. Maulana Rahmat Ali sering didatangi Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka, dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya setelah beliau berada di Jakarta pada tahun 1931. Ketika ditanya Bung Karno tentang kepatuhan kepada negara atau penguasa, atau menentang penguasa atau penjajah, jadi Bung Karno itu bertanya kepada Rahmat Ali, apa yang harus saya dulukan? Taat kepada pemerintah atau menentang penjajah? Taat kepada pemerintah sesuai dengan atiullah wa atiu rasul wa ulil amri, atau saya menentang penjajah, membebaskan negara saya? Rahmat Ali, Tuan Rahmat Ali menjawab pertanyaan Bung Karno. Hak Tuan dan hak bangsa Tuan untuk merdeka. Jawaban Rahmat Ali membuat darah Insinyur Soekarno yang revolusioner bergolak bagaikan air mendidih. Dan sejak itu tekad dan langkahnya memerdekakan bangsa Indonesia semakin mantap dan bergelora dengan slogan merdeka atau mati. Itu bapak kita, Pak. Bapak Maulana Rahmat Ali yang menggelorakan semangat revolusi kemerdekaan Bung Karno. Jika Bapak ingin tahu. Kedua, Bapak Wage Rudolf Supratman. Beliau hidup dari 1903 sampai 1938. Siapa yang tak kenal dengan nama tokoh yang satu ini? Ia adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beliau adalah aktivis pejuang kemerdekaan dan juga aktivis awalin Ahmadiyah di masa pergerakan kemerdekaan. Dalam buku catatan sejarahnya beliau pernah tinggal di Cimahi dan mungkin bergabung dengan Ahmadiyahnya itu di Cimahi. Wallahu alam. Yang ketiga, Bapak Entoy Muhammad Tayyib. Beliau hidup dari tahun 1900 sampai 1981. Beliau adalah Bopen di Gulis bersama-sama dengan Bung Karno. Pria kelahiran Singaparna 2 Februari 1900 ini memulai riwayat perjuangannya pada tahun 1918 sebagai pemuda syarikat Islam di Singaparna. Atas jasa-jasanya dalam revolusi perjuangan kemerdekaan, beliau mendapat anugerah Setia Lencana Pergerakan Kemerdekaan RI. Ada yang dari Singaparna, di sini orang Singaparna maksud saya. Pak Entoy Muhammad Tayyib, beliau adalah pahlawan kemerdekaan. Tokoh awalin Ahmadiyah. Keempat, Bapak Sayyid Shah Muhammad. Beliau hidup dari tahun 1912 sampai 1984. Sebagai pemimpin misi Muslim Ahmadiyah, pria kelahiran Pakistan ini secara aktif ikut berserta dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan merebut kemerdekaan di masa revolusi fisik. Ia juga mendorong pemuda-pemudi Ahmadiyah untuk turut berjuang bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, beliau pun mendapat anugerah tanda jasa pahlawan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun
1958. Pak Said Shah Muhammad Al-Jailani membalik berkebangsaan Pakistan, Pak. Ikut andil dalam revolusi kemerdekaan. 5. Bapak R. Muhammad Muhyiddin. Beliau adalah ketua pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia pertama. Beliau aktivis pejuang kemerdekaan. Setelah kemerdekaan beliau menjabat sebagai pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1946 beliau diangkat sebagai sekretaris panitia perayaan kemerdekaan RI yang pertama. Rencananya beliau akan memimpin barisan dan memegang bendera merah putih di barisan depan. Namun 8 hari sebelum perayaan proklamasi dilaksanakan, ia diculik Belanda dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. R. Muhammad Muhyiddin, Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia pertama. Dan lain-lain tidak cukup dalam forum ini untuk menyebutkan nama para pejuang Ahmadi satu persatu. Kedua, yang menonjol dari peran Ahmadiyah sebelum kemerdekaan ialah Jemaat Ahmadiyah andil mencerdaskan bangsa melalui buku-buku dan terjemah tafsir Al-Quran dalam bahasa Belanda dan Inggris, dan dalam pembaharuan pemikiran Islam. Padahal pada masa itu ada anggapan menerjemahkan Al-Quran adalah haram. Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Bung Karno, dan lain-lain, termasuk yang mendapat pencerdasan dari literatur dan terjemah tafsir Al-Quran Ahmadiyah itu. Peran Ahmadiyah dalam mencerdaskan bangsa dan pembaharuan pemikiran Islam diakui Bung Karno. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 halaman 389, Bung Karno menulis, "Ya, Ahmadiyah tentu ada cacatnya. Dulu pernah saya terangkan di dalam surat kabar pemandangan apa sebabnya saya tidak mau masuk Ahmadiyah. Tetapi satu hal adalah nyata, sebagai batu karang yang menembus air laut." Jadi kata Bung Karno, Ahmadiyah itu bagaikan batu karang yang menembus air laut. Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaharuan pengertian Islam di India, dan satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa, khususnya di kalangan kaum intelektual seluruh dunia umumnya. Buat jasa ini, cacat saya tidak bicarakan di sini. Ia pantas menerima salut penghormatan dan pantas menerima terima kasih. Salut penghormatan dan terima kasih itu marilah kita ucapkan kepadanya di sini dengan cara yang tulus dan ikhlas. Itu pengakuan Bung Karno atas jasa-jasa Ahmadiyah di Indonesia dalam upaya mencerdaskan bangsa. Bila akhir saya ingin menutup uraian ini dengan 2 buah doa. Allahumma Rabbana, Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu tetap batil, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma aslih bainana wa baina ihwanina waftah absarahum wa nuru qulubuhum wa fahimhum ma fahimni wa alimhum turokat taqwa wa fu'anhum amma mado. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami dengan saudara-saudara kami. Bukakanlah penglihatan mereka agar melihat kami dengan sebagai muslim sejati. Terangilah hati mereka dengan nur cahaya Engkau yang memantul dari diriku, dan berikanlah pemahaman kepada mereka sebagaimana pemahaman yang Engkau berikan kepadaku. Ajarkanlah kepada mereka jalan-jalan ketakwaan, dan ampunilah dosa-dosa mereka yang lalu. Semoga Allah menurunkan hujan rahmat-Nya kepada masyarakat bangsa Indonesia dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Hidup Indonesia. Hidup NKRI. Hidup Pancasila. Hidup Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Islam.
Hidup Islam Indonesia. Hidup Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.